Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Sebutkan nama, kemudian institusinya. Oke, saya Bapak Ahmad Fauzi dari Pesantren Peradaban Dunia Jagat Aras di Tangerang Selatan, Oh ya. Banten. Kan videonya akhi dibuka. Kebetulan kamera saya lagi ada gangguan, Mas. Afwan ya. Oh ya, tidak apa-apa. Lepas ya. Tafadhol, akhi. Yang saya hormati Bapak moderator dan saya hormati juga Bapak narasumber. Langsung saja yang saya mau tanyakan ini keluar dari pembahasan kita. Ya. Ya, kadang-kadang kami sebagai guru bahasa Arab gitu mengalami kendala atau suatu kekurangan dalam mengajar bahasa Arab dikarenakan kurikulum yang ada saat ini itu lebih condong ke nahwu sorofnya begitu. Sedangkan kan untuk untuk membangun takalam bil arabiyah itu di dalam lingkungan siswa sebenarnya kan tidak terlalu mementingkan nahwu sorof seperti itu. Tapi ada beberapa siswa yang menginginkan nahwu sorofnya begitu. Nggak di takalumnya. Yang saya tanyakan adalah pendekatan apa yang harus kami lakukan sebagai guru, di mana kita itu ingin mencapai kompetensi tahdus siswa itu meningkat dan juga pemahaman nahwu sorofnya meningkat juga begitu. Terima kasih Bapak atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung direspon oleh para narasumber. Pertanyaan tadi terkait problematika pembelajaran bahasa Arab di lembaga saudara Ahmad Fauzi ini yang mungkin kurikulumnya lebih banyak nahwu sorof, tetapi di sisi lain kompetensi untuk kalam Arabiahnya ingin juga ditingkatkan. Bagaimana mensiasati kurikulum yang ada dengan keinginan kompetensi untuk kalam itu agar bisa meningkat juga. Ya, langsung dijawab Bapak, menunggu ditampung dulu, Mas moderator. Langsung aja. Oke. Penunggu yang lain. Pertanyaan yang sangat menarik dan memang ini sangat faktual ya di lapangan. Ada semacam kontraproduktif ya antara kurikulum yang disusun Kemenag dengan keinginan atau ruh dari bahasa itu sendiri. Ya, padahal bahasa Arab yang diinginkan sebenarnya untuk tingkat itulah bahasa aktif, bukan bahasa pasif. Nah, mensiasatinya menurut saya begini, karena kurikulum walau bagaimanapun harus diikuti kan, karena nanti pada tes-tesnya itu justru berpola kepada apa yang ada di kurikulum. Nah, kita juga kan tidak mengenyampingkan sebenarnya masalah qawaid. Ya, yang paling penting begini, jangan sampai mengajar qawaid dulu kemudian sehingga anak tidak keberanian untuk berbahasa Arab. Ini tidak terasa. Kalau saya harus jujur, saya selama 6 tahun di pesantren Sukamana Kang Asep. Nah, di Sukamana di Tasik itu. Nah, saya ketika itu ya, Atam Rustam sebagai Dewan Santri waktu itu saya ingin menggagas karena begini, karena di Cikoki ya, beda dengan pesantren modern yang menjadi ciri khasnya adalah bisa berbahasa Arab. Nah, di pesantren Salafi itu ya, yang dikajinya kan kebanyakannya sorof dulu. Dan memang saya sendiri alhamdulillah dipercaya ngajar nahwu sorof di pesantren itu. Nah, terkendala kalau orang yang mempelajari qawaid dulu, nahwu sorof dulu, itu akan terkendala untuk ngomong. Itu terasa sekali oleh saya. Kenapa? Karena takut salah. Takut salah karena kita tahu bahwa al-mubtada'u ismun marfu'un dan seterusnya. Nah, ini takut salah. Makanya kalau dibandingkan dengan pesantren modern itu di qawaid bukan dikesampingkan untuk dipelajari, tapi di nomor 2 kan lah dalam tanda petik ya. Nah, yang dikedepankannya adalah bisa ngomong dulu. Nah, mensiasatinya saat itu saya mengadakan program
khalqul bi'ah al-arabiyah. Menciptakan milieu berbahasa Arab, lingkungan berbahasa Arab. Ini pun sulit. Kenapa? Karena perlu rojulun masali. Ya enggak, Asep? Ya kan? Perlu apa? Prototipe, perlu yang diteladani gitu loh. Siapa yang diteladaninya? Ya saya tekankan pengurus dewan santrinya, mudarisnya. Nah, karena tidak bisa secara simultan langsung, maka diprogram. Ada hari-hari yang wajib berbahasa Arab. Ya, yaitu misalnya setiap hari Senin dan Kamis. Itu wajib berbahasa Arab. Dan saya ajukan waktu itu ke Dewan Mudaris, sangat menyetujui dan itu jalan ketika itu. Saya waktu itu menjabat seksi pendidikan. Nah, ketika ada perubahan pengurus karena ya tadi harus dibilang harus apa dulu, para pengurusnya dulu harus pinter dulu, ada keberanian dulu, bukan pinter, harus ya pinternya pinter ngomong maksudnya. Dia harus keberanian untuk ngomong, jangan biarin aja dulu anak yadhab jadi baru anak ya anak yadhab ila suk ila pasar, biarkan aja dulu gitu. Jadi kata orang Sunda mah antum paksakeun kata kalem luar rupiah walu torombolan gitu ya. Iya, jadi memaksakan kalifu anfusakum an tatakallam bil arabiyah walau bil khilta fi awali marrah. Pada tahap pertama biarkan aja dulu. Jangan langsung disebut salah, kamu ini salah kok aja, nanti tidak akan jadi. Nah, maka supaya kurikulum ini jalan, Mas Ahmad, ini bagus ini tanyanya. Kurikulum ini jalan, gunakanlah itu untuk di kelas. Pada hari-hari belajar, sesuai dengan jam pembelajaran. Tetapi baik juga kalau ada misalnya dari sekian hari atau minggu, ya, itu ada beberapa hari, 1 atau 2 hari jadikan hari berbahasa Arab. Paling tidak dengan gurunya, dengan Mas Ahmad sendiri gitu loh. Bapak tidak akan melayani kamu di kantor kalau nggak ngomong bahasa Arab. Itu aja udah. Itu untuk meningkatkan apa? Maharatul kalamnya. Jadi dua-duanya bisa jalan. Jadi kalau di kelas itulah dan nanti ketika sudah jalan ya di hari-hari tertentu diterapkan di kelas gitu. Ketika apa? Ketika mengantarkan bahasa Arabnya. Jadi ada semacam itu tadi, tapi ingat sehebat apapun ya yang saya alami, sehebat apapun kosakata itu, kalau katakanlah kamus berjalan apa kata apa saja yang apa saja tahu artinya, kalau nggak diterapkan tidak ada artinya gitu. Karena al-lughah ya ada kan, wal adah tahtaj ila tikrar wa tikrar tahtaj ila waqt kan gitu. Bahasa adalah kebiasaan dan kebiasaan butuh pengulangan dan peniruan, kemudian membutuhkan proses. Kalau proses membutuhkan waktu. Oleh karena itu tidak bisa secara simultan, tidak semudah membalikkan telapak tangan lah gitu. Kalau untuk di pesantren tradisional. Nah, apalagi kalau pesantrennya itu sekolahnya di bawah di bawah naungan pesantren, udah gampang itu. Tinggal adakan aja di pesantren, pokoknya wajib. Boleh di sekolah mungkin campuran, tapi kalau udah masuk pesantren. Kalau di Sukamana kan dekat gitu ya, Asep ya, di PGA ke pesantrennya itu berapa meter lah, jalan kaki gitu kan. Nah kalau masuk lingkungan sekolah bolehlah berbahasa Indonesia, tapi kita masuk pesantren untuk hari-hari tertentu dulu misalnya harus berbahasa Arab. Nah caranya apa? Nempelkan tiap ini loh, ada tiap dinding misalnya pas gitu ada tangga ini sulam, di itunya kan ada tuh tangganya ditulisin sulam. Itu biasanya efektif seperti itu. Dan lagi-lagi tolong, karena ini akan menimbulkan verbalisme kalau memberikan hafalan mufrodat. Itu kelemahannya. Kata orang Sunda mengatakan hasil wau muning. Tuh. Ongkoh ini sering pendak tapi terang wae namina gitu kan. Orang Sunda, wau muning. Ini verbalisme itu akan bahaya. Karena ini hanya sebatas hafalan, ya duntangan, rojili dujulun kaget. Itu hanya sebatas hafalan. Nah, yang paling penting adalah penerapan lagi-lagi dari yang paling efektif yang menurut pengalaman saya, thoriqah mubasyirah, direct method. Karena ketika di kelas kita ngomong kita ini yang dipegang di pulpen, hada kolam kan nggak mungkin mikir dia ini monyet, nggak mungkin. Tanpa diartikan pasti tahu hada kolam. Nah, hal yang seperti itu aja dulu ketika di coba di kelas aja ada berapa? Ada alat tulis, ada pulpen, ada papan tulis, ada penghapus kan itu, ada absensi, ada kus dan seterusnya. Di lingkungan kelas aja udah berapa mufrodat tuh kan.
Itu. Nah, hal-hal yang seperti itu dibiasakan untuk dikuasai. Caranya menggunakan torikoh mubasyiro, tapi tetap tanpa mengenyampingkan sekali lagi kurikulum, karena itu dikejar oleh apa? Target ya, target pembelajaran. Nah, nanti dievaluasinya berkaitan dengan kurikulum. Itu mungkin. Kalau mau ada nambahkan yang lain monggo, karena ini tidak terbatas oleh saya yang menambahkan. Kang Asep ini kan dokter bahasa Arab mungkin dari bahasa Arab di dokter dari IAIN. Makanya mau menambahkan Kang Asep mangga. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak narasumber atas waktunya dan jawabannya, sangat bermanfaat ya. Ya, jadi praktekin aja Mas Ahmad ya. Perlu apa? Perlu keberanian loh. Nomor satunya apa? Jangan takut salah. Karena salah adalah awal daripada kebenaran. Yuk, mari kita berbuat salah. Saya mahasiswa begitu. Ada yang ingin jadi benar, jangan takut salah. Diskusi aja takut salah, nggak ngomong-ngomong, jangan gitu. Karena takut salah. Kapan mau jadi orang benernya? Iya. Salah aja takut, kan gitu. Jadi untuk pembelajaran bahasa jangan takut salah. Makasih Mas Ahmad. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Pak Dr. Asep atau dari peserta yang lain yang ingin menambahkan. Ya. Silakan. Sebentar, Akhina Sabik, sebelum ke pertanyaan yang lain, mungkin Ustaz sedikit saya nimbrung di diskusi ini. Memang ini menarik. Pertanyaannya seperti tadi telah disampaikan juga oleh Ustaz Maman. Terkait dengan kajian hari ini juga, ini dalam asumsi saya gitu. Ketika kajian tadi analisis kontrastif, kalau kita melihat pengalaman belajar ke belakang, memang analisis kontrastif ini kita melihat baru pada tataran teoritis. Bahkan ketika mahasiswa meneliti, itu outputnya dalam bentuk bagaimana perbedaan ataupun ya mukoronah itu tadi ya, tokobuliah antara dua bahasa yang sedang dipelajari dengan bahasa ibu siswa. Dan kemudian itu hanya sebatas teoritis dalam bentuk tulisan, dan itu hanya sebatas dihafal, dipahami, diketahui oleh para pembaca baik dari kalangan pengajarnya maupun dari siswa itu sendiri. Nah, mungkin ini sebagai bagian dari solusi juga untuk yang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad itu, ketika kita dalam tataran implementasi pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Ustadz Maman supaya imbang, ya sekalipun di sini memang kita tidak mengenyampingkan masalah target dari kurikulum. Jadi kurikulum memang itu menjadi satu di antara yang harus kita kejar juga. Dalam bentuk pengayaan lain, analisis kontrastif ini barangkali bisa diterapkan dalam bentuk yang lebih implementatif. Bahkan tadi kan membandingkan dua bahasa. Sebetulnya ketika membandingkan antar kata benda atau antar kata kerja, bagaimana uslub yang harus diungkapkan ketika kita ingin menyampaikan gagasan ataupun menyampaikan keinginan antara dua bahasa itu, mungkin bisa dipraktekkan secara mubasyarah, secara langsung gitu. Jadi ketika umpamakan kita nanti dalam bahasan tentang metode primer dalam pembelajaran bahasa, satu di antara teori metode yang dilahirkan dari pendekatan komunikatif, umpamakan ada metode total physical response. Ya, total physical response itu bagaimana siswa dia untuk memberikan respon dari apa yang kita minta, tapi bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk perbuatan. Pemakan albab, agli kilbab. Nah, tidak harus direspon oleh siswa dalam bentuk apa arti dari itu, tapi dia harus mengerjakan dari kegiatan itu. Itu tandanya bahwa siswa paham dengan apa yang yang disampaikan, yang diperintahkan oleh oleh mutakalim. Nah, ini saya pikir ketika siswa melakukan sesuai dengan instruksi atau perintah mutakalim, dalam penerapannya sebetulnya analisis kontrastif ini bisa kita pahami dalam bentuk itu, meskipun memang tadi teoritisnya kita memahami hanya sebatas membandingkan dua bahasa dalam teoritis tertulis. Tapi ketika tadi dipraktekkan seperti itu, ya mungkin itu satu. Jadi intinya analisis kontrastif dalam praktiknya bisa kita siasati dalam bentuk yang lebih implementatif. Karena kan menutup pintu dalam pikiran siswa itu sebetulnya udah ada dua konsep yang tersimpan kalau kita larinya kepada kognitivisme yang kemarin.
menutup pintu itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Sundanya mungkin tutupan panto ya. Kemudian kalau bahasa Arabnya aglikil bab gitu kan. Di situ sebetulnya sudah ada dua kalau kemarin itu ada teori monitor ya, teori monitor yang disampaikan oleh Krasen, di mana siswa itu dia akan memonitor, akan mengedit apakah bahasa yang dia gunakan, bahasa yang dia sampaikan itu udah benar ataukah tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh lawan bicaranya. Nah, kalau udah tataran kognitif, di situ kan ada proses untuk bagaimana plastik itu implementatif, ya, hanya sebatas teoritis. Kemudian yang kedua, mungkin juga ini yang tadi disampaikan oleh Ustaz Maman, di pesantren itu yang menjadi permasalahan sebenarnya kalau ini kita ini lagi-lagi kita kembali kepada teori yang kemarin telah dibahas antara behaviorisme dengan kognitivisme dalam perspektif psikologi. Itu kan rata-rata behaviorisme itu cenderung kepada al-muta'allim al-mubtadi ya. Bagi limustawa al-mubtadi itu untuk pemula. Kemudian kalau kognitif itu kan karena an-nadhariyatu al-ma'rifiyah milu ila at-tafkir wa halil mushkilat, itu lebih kepada bagaimana cara bahasa itu dia buat dikonstruksi dalam pemikirannya, kemudian dia dipraktikkan dalam bentuk pembicaraannya, demikian juga praktik kerjanya. Ini kan lebih cocok untuk lil mustawa paling tidak al-mutawasit atau al-mutaqaddim. Nah, sedangkan kalau di pesantren ini kan atau di sekolah juga kita ingin menciptakan di al-lugawiyah, ada anak dia baru pemula, kadang jangan dulu berpikir satu lembaga. Ketika saya ngajar bahkan di kampus itu satu kelas aja itu kan ragam orangnya. Seperti kemarin ketika saya melakukan penelitian di Cirebon, itu ternyata tingkat yang kita teliti itu ada yang berasal dari MA, ada yang dari SMA, ada yang dari SMA mesantren, ada juga yang dari SMA bahkan tidak mesantren gitu. Nah ini ketika kita ingin menciptakan biah lugawiyah, kan memang lebih efektifnya itu adalah teori behaviorisme ketika kita terus memberikan stimulus, respons. Tapi ketika anak yang tadi Ustaz sampaikan dari pesantren, yang mungkin dalam pemikirannya itu teori bahasa sudah banyak, kadang malas dengan kondisi itu gitu. Nah ini memang desain daripada lingkungan pembelajaran juga yang dapat mendukung terhadap motivasi siswa untuk belajar bahasa Arab di sini harus diperhatikan dan diredesain. Hanya kembali lagi kepada teori yang kemarin ini, karena kemudian itu bisa terlalu banyak, bahkan saya juga sekarang sedang mendesain ulang bagaimana supaya disampaikan di perspektif psikologi itu untuk teorinya pembelajaran observasi itu memang dalam siswa ketika belajar bahasa Arab ya ada proses reorganisasi. Jadi apa yang pengalaman yang dia dapat, ilmu yang dia dapat dari pembelajaran dalam kesehariannya ataupun pengalaman sebelumnya itu menjadi bahan materi bahasa yang akan diekspresikan baik di dalam bentuk kata-kata, demikian juga dalam bentuk perbuatan. Jadi solusi yang kedua memang untuk Akhina Ahmad ini mau tidak mau kalau memang kita ingin dua-duanya tersampaikan itu tuh ada redesign kurikulum, meskipun tadi mungkin ya Ustaz Maman kecil-kecilan gitu kan kita di dalam lingkup kita, karena kalau kurikulum yang sifatnya nasional kita redesign kan bukan level kita untuk itu, maksudnya bukan dengan kita. Jadi betul tadi yang disampaikan Ustaz Maman, perlu ada upaya dari kita selain sebelumnya kita menredesain ulang bagaimana ketika konsep-konsep tadi itu betul-betul tidak hanya teoritis tapi betul-betul terlaksana. Saya juga agak sulit memang kalau awalnya kognitivisme dibawa harus tinggal menunggu hawarabiyah syafahian itu memang ikrobi itu mengganggu mau bicara saya tambahkan ya sedikit. Ya, silakan. Kalau ketika Mas Ahmad masih on kan? Masih ya. Ketika menjelaskan tentang kawaidnya itu menurut hemat saya lebih bukan jelek ya, lebih efektif dengan istiqroiyah bukan qiyasiyah. Tariqah istiqroiyah, jadi minal amsilah ilal qawaid. Misalnya begini, ketika ada di situ menjelaskan jumlah ismiyah,
itu jangan diawali dengan, bukan jangan, sebaiknya tidak diawali dengan definisi mubtada dulu, kemudian khobar dan seterusnya. Tapi akan lebih baik langsung ke teks, misalnya ke contoh. Ini ada Muhammadun Rasulun. Muhammad isim apa fi'il? Tuh terus digeluti, oh isim. Itu ropa apa nasab? Ropa. Sebelum kata Muhammad ada kata yang lain enggak? Tidak ada. Nah, berarti inilah yang disebut mubtada ismun marfu'un waqa'a fi awali jumlah. Jadi di minal amsil qawaid. Jadi anak tidak dicekoki dengan apa? Qawaid itu, dengan kaidah-kaidah itu, dengan takrif-takrif itu. Gitu. Ya, jadi takrif itu dimunculkan ketika sudah memahami amsilah-amsilah yang dikenal ya Pak Asep ya, istiqoiyah kan, tariqah istiqoiyah. Ada tariqah qiyasiyah, ada tariqah istiqoiyah. Nah, buku-buku kitab yang nahwu itu kan kebanyakan menggunakan tariqah qiyasiyah. Nah, seperti Alfiyah, kan qiyasiyah dulu. Ini beda dengan Nahwul Al-Wadi misalnya kan. Nah, Nahwul Al-Wadi itu sudah menggunakan tariqah istiqroiyah. Jadi analisisnya itu di bawah setelah apa? Setelah dengan contoh itu. Itu barangkali tambahan dari saya. Jadi bismillah aja Mas Ahmad, jadi seperti itu tadi. Terima kasih. Terima kasih atas. Sebentar, tambah lagi tuh Pak. Kadang-kadang kan gini, ini mungkin umum. Antara nahwu dengan sorof itu, kalau saya sering mengatakan bahasa kelakarnya Kang Asep, kalau hidup itu jangan ikuti sorof itu sombong. Sorof itu sombong. Beda dengan nahwu, sebab sorof apa? Ngikutinya itu ngomongin orang dulu, huwa huma hum ya huma, baru ana nanu. Nggak mau introspeksi diri, itu filosofisnya kan gitu. Tapi kalau nahwu itu kan nasibnya kan dorob tu dorob na dorob ba dorob nah. Jadi dari ana nanu anta antuma antum anti antuma antuna baru huwa sampai hunna gitu. Nah, jadi ketika mengajarkan nahwu itu dibedakan antara tasrifanya. Kemudian pemahamannya tak saja itu kan tak marbutoh, tidak selamanya untuk mu'anas. Ini untuk guru-guru bahasa tapi tidak perlu kita tak marbutoh memang iya bahwa itu untuk mu'anas, tapi tidak selamanya tak marbutoh menunjukkan untuk mu'anas. Kalau misalnya isim makan ditambah tak marbutoh kan menjadi sesuatu yang banyak anunya gitu kan, tempat yang banyak sesuatunya. Kalau ardun maksadatun berarti tempat yang banyak singa. Ardun makrodatun tempat yang banyak monyet. Yang banyak monyet baru gitu, yang banyak monyet ya. Nah, kemudian jadi coba lihat sekarang madrasatun dari kata daris kan, tempat yang banyak pelajarnya. Di madrasah sekolah. Kan gitu. Maktabatun tempat yang banyak bukunya. Itu perpustakaan. Itu hebatnya bahasa Arab, tak saja sudah beda. Itu kan kajian-kajian yang seperti itu yang sebenarnya yang perlu kita dalamin. Intinya hanya sebatas kita mengajarkan tapi kitanya yang bahasa Arabnya juga harus bukan berarti itu masih artinya masih banyak yang perlu digali gitu loh. Alah ini mah hanya sebatas sekian jam Mas mungkin bisa bahas semuanya kan gitu. Hanya sepintas-sepintas aja yang saya ingat kalau ada kaitannya ya saya ungkapkan. Nah gitu Mas Ahmad, ada